Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saat ini kita ada di puncak acara 7 hari raya. Dan hari ini kita merayakan hari raya apa saudara-saudara? Simchat Torah atau Sukacita Torah. Dan malam ini saya mendapatkan tema bersyukurlah kepada Yahweh. Satu tema yang sangat luar biasa, yang mana kita akan mempelajari lebih dalam tentang arti bersyukur. Karena kalau kita tahu, orang yang bersyukur itu bisa menyelesaikan masalah. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat orang bersyukur itu biasanya ketika dia mendapatkan sesuatu. Tetapi sebetulnya sekalipun dia tidak mendapat sesuatu, dia bisa bersyukur. Saya ambil contoh misalnya saja. Kalau hari ini saya bisa berkata, aku bersyukur karena Bapa Yahweh memberkati dengan menambahkan hikmat dan kepandaian untuk saya bisa bagikan kepada jemaat. Bisa nggak kita bersyukur begitu? Sangat bisa. Jadi jangan kita bersyukur hanya karena kita mendapat sesuatu. Misalnya kita naik gaji, kita bersyukur. Kalau nggak naik gaji, apakah bisa bersyukur? Bisa, makanya nanti saya ajarkan bagaimana kita bersyukur yang bisa mendatangkan mujizat. Sekalipun kita tidak sedang mendapatkan sesuatu, tetapi dengan kita bersyukur, mujizat itu akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ingin tekankan bahwa bersyukur yang selalu dilakukan oleh orang pada umumnya itu adalah ketika dia mendapatkan mujizat. Ketika naik gaji, ketika mendapat keuntungan besar, ketika dia bisa menyelesaikan masalah, atau dapat gaji, atau rumah, mobil baru, orang baru bersyukur. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa, orang mungkin bisa bersyukur, tapi hanya di mulut saja. Dan saudara tahu, bersyukur di mulut itu separuh benar, saudara-saudara. Karena apa? Karena mulutnya benar, energinya tidak ada. Sehingga tidak mendatangkan mujizat. Malam hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk mempelajari bersyukur yang benar itu seperti apa. Tema kita malam ini adalah bersyukurlah kepada Yahweh. Saya ingin setiap saat kita mengucapkan syukur kepada Bapa karena keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi bersyukur itu harus muncul dari diri sendiri. Karena dengan bersyukur berarti energi positif kita itu akan kuat. Dan bersyukurlah di dalam segala hal. Itu Rabbi Shaul sudah pernah mengajarkan hal itu. Nanti kita akan coba untuk mempelajari. Dan saya ingin Bapak Ibu bisa bersama-sama mempraktekkan dan lihat hasilnya sangat luar biasa. Saya akan ajak saudara-saudara untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan yang sebagian besar orang masih menganggap sebuah misteri. Tetapi kalau kita yang memahami dunia alam supranatural, ayat itu bukan lagi menjadi misteri. Saya akan bacakan di dalam kitab Matai atau Matius pasal 13 ayat yang ke-12.
Dikatakan demikian. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Dulu saya membaca ayat ini bingung, Bapak Ibu. Ini maksud ayat ini itu apa? Sebab siapa saja yang mempunyai apa? Kan harus dibuat sebuah pertanyaan. Kok ini ayatnya cuma berhenti siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Lah yang mempunyai apa? Ternyata setelah saya mempelajari semakin dalam, saya menemukan kunci rahasianya, yaitu mempunyai rasa syukur yang dalam. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa menarik hadirat Tuhan. Dan ternyata ayat ini, saudara-saudara, itu diulang-ulang dari berbagai Injil. Jadi kalau sampai diulang 2 kali saja, itu sudah penting. Apalagi ini saya menemukan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya bacakan ya. Tadi di Matius 13 ayat 12. Sekarang Matius 25 ayat 29. Sebab kepada setiap orang, itu kata setiap orang itu sifatnya pribadi. Ya, sendiri-sendiri Bapak Ibu. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Kalau saudara tidak ngerti kata syukur ditambahkan di belakang, kita pasti akan bingung. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sekarang kalau kita sudah ngerti, nggak bingung, karena bunyinya jadi berubah begini. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai ucapan syukur, dia akan diberi. Dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai syukur, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Kita lihat ayatnya lagi di Markus 4 ayat 25 atau Markus 4:25. Sebab siapa yang mempunyai, ini misteri semua ini. Tapi sekarang saya sudah buka untuk saudara ya, yaitu bersyukur. Cuman bersyukurnya yang seperti apa? Nah ini nanti saya akan kasih tahu di bagian belakang. Sebab siapa yang mempunyai syukur, kepadanya akan diberi. Dan siapa yang tidak mempunyai syukur, bahkan apa yang dia punyai akan diambil. Karena kalau orang tidak punya rasa syukur, yang muncul apa Bapak Ibu? Energi negatif. Lawan kata dari bersyukur apa? Bersungut-sungut. Dan kalau bersungut-sungut, itu energinya negatif. Dan apa yang saudara miliki bisa hilang, saudara-saudara. Saudara bisa mengalami kerugian, saudara bisa mengalami celaka, saudara tidak damai sejahtera, nanti bertengkar dengan orang, akhirnya saudara keluar duit banyak, rugi semua. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Saya baca lagi Lukas 8 ayat 18. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kamu mendengarkan. Sebab siapa yang memiliki apa? Syukur, kepadanya akan diberikan. Dan siapa yang tidak memiliki syukur, bahkan apa yang ia anggap memiliki akan diambil daripadanya. Sudah berapa itu ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya, sudah 4 ya. Sekarang yang terakhir. Lukas 19 ayat 26.
bagaimanapun aku berkata kepadamu, bahwa kepada setiap orang yang mempunyai syukur akan diberikan. Tetapi dari orang yang tidak mempunyai rasa syukur, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Ini sangat jelas, saudara-saudara. Sampai 5 kali ayat ini bermunculan. Saya katakan 1 kali saja itu sudah penting. Apalagi sampai 5 kali. Berarti sangat penting. Bersyukur itu berarti tidak ada ruang negatif yang ada di hati kita. Itu orang bersyukur. Saya ambil contoh. Coba sekarang saudara bayangkan atau praktekkan, saudara mengeluh sambil bersyukur. Bisa atau tidak? Enggak bisa, saudara-saudara. Saya sudah pernah mencoba salah satu dari teman kita, tak suruh praktek, ayo kamu bersyukur sambil mengeluh. Enggak bisa, saudara-saudara. Karena itu 2 kutub yang saling bertentangan. Sama seperti dulu pernah kan saya ajarkan kepada saudara, ketika saudara sedang dalam keadaan mengalami kerugian yang besar atau mengalami musibah atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Biasanya orang kalau ngalami kayak gitu jalannya gimana? Nunduk gini ya saudara-saudara. Tapi coba, ketika orang sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman, jangan jalan begini, degek gini. Akan sangat sulit juga saudara-saudara. Jadi itu sebuah kutub yang berlawanan. Dan bersyukur itu mempercepat kebangkitan dari segala sesuatu yang bikin kita tidak nyaman atau saat kita mengalami keterpurukan. Jadi saya katakan jangan terus-terusan menyesali apa yang telah terjadi. Kemarin ada yang telepon saya, dia bilang, Pak saya mengalami begini-begini, saya jadi nyesel. Saya tanya, terus kalau nyesel mau apa? Ya enggak apa-apa, ya sudah. Pertanyaannya simpel kan? Kalau kita nyesel terus mau apa? Wong peristiwanya ya sudah terjadi, betul enggak Bapak Ibu? Kecuali kalau peristiwanya belum terjadi, nah itu boleh kita lakukan sesuatu supaya hal yang buruk tidak menimpa kita. Tetapi kalau sudah terjadi, kok menyesal, bahkan sampai dendam, lah terus mau apa? Nggak ada hasilnya. Maka tema malam hari ini, saya yakin akan mengubah hidup saudara semuanya. Dari orang yang mungkin tidak mendapatkan mujizat. Ketika saudara nanti praktek, saudara akan mendapatkan mujizat. Juga kita perlu berpikir ya Bapak Ibu, kalau tangan saudara terkena goresan paku, atau terkena batu, atau terluka, saudara ingin ngobati atau membiarkan? Pasti mengobati. Begitu terluka, aduh sakit sekali, cariin obat, ditempelin. Tapi kenapa kalau hati yang luka dipelihara terus? Loh kok bisa dipelihara lah? Faktanya kan begitu. Yang bikin luka hati itu diingat terus, betul nggak Bapak Ibu? Itu kan sama saja dipelihara. Bahkan mungkin peristiwanya sendiri sudah lupa. Tapi pokoknya aku benci dengan orang ini. Lo bencinya kan apa? Ya nggak tahu, pokoknya dulu pernah terjadi sesuatu. Kan lucu gitu loh. Coba ayo kita renungkan baik-baik saudara. Orang-orang yang seperti itu tentu orang yang banyak membawa energi negatif. Dan jangan pernah berharap orang ini bisa bersyukur.
Karena yang terjadi pasti hanya kedengkian dan kemarahan. Maka saya katakan, sebetulnya kalau kita mau bersyukur, itu tiap-tiap hari yang ada dalam diri kita itu hanya rasa syukur. Saya ambil beberapa contoh. Kalau kita saat ini pergi ke sana kemari, beribadah segala, pernah nggak kita mengingat, Tuhan aku bersyukur, karena aku bisa menghirup nafas, itu gratis. Tapi coba saudara lihat di ruang ICU, di rumah sakit, untuk nafas saja membayar Bapak Ibu. Nah kita gratis, apa kita nggak perlu syukuri? Iya kan? Tapi kenapa kadangkala kita nggak ngeh gitu loh, ini sudah biasa. Jadi setiap langkah kita pun sebetulnya bisa selalu bersyukur karena kita masih bisa bernafas. Nggak usah jauh-jauh lah, bisa ke belakang, ke toilet. Apakah itu berak atau kencing, ya. Saudara juga bisa bersyukur. Kenapa? Coba kalau orang yang terkena penyakit nggak bisa beol. Sakitnya kayak apa itu, saudara? Luar biasa loh sakitnya. Coba saudara lihat orang yang kena prostat. Kayak apa sakitnya? Jadi kalau kita bisa ke toilet, itu pun juga syukur. Jadi banyak hal dalam langkah-langkah hidup kita itu selalu mulut kita terisi dengan rasa syukur. Kemudian ketika saudara bisa makan, itu bersyukur kan? Ayo siapa di sini yang kalau makan nggak pernah berdoa? Tolong angkat tangan. Nggak ada ya, puji Tuhan. Saya berharap saudara benar-benar lakukan itu. Saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo, kalau makan berdoa atau tidak? Ya, saudara jawab sendiri. Kadangkala begitu sudah lihat makanan, sudah nggak perlu berdoa lagi, main sikat. Dan kita malu sebetulnya saudara, karena di YouTube itu ada, mohon maaf, anjingnya tuh banyak banget. Terus disebarin makanan di situ. Mereka memang ramai, kau ramai, tapi nggak ada yang berani menyentuh makanan itu. Sampai yang pegang komando dia pakai cemeti, hanya diangkat gini. Nggak ada satupun yang berani lewati garis, saudara. Ribut memang, kau ribut. Sudah, begitu semua sudah, itu pemimpinnya, itu tinggal nurunkan cemeti, langsung makan semua. Ada juga yang saya lihat di YouTube, anjing makan begitu sudah selesai, itu mangkoknya diambil, dibawa. Pinter ya Bapak Ibu? Sayangnya dia kok nggak bisa punya rasa syukur gitu loh, namanya juga anjing ya. Tapi kalau kita, pasti bisa bersyukur. Saya cerita begini bukan berarti kita akan membandingkan dengan anjing, tidak, saudara. Tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran. Kalau anjing saja bisa, apalagi kita. Kenapa sih kok saya ngomong begini? Saya pernah pada suatu hari datang di suatu upacara perkawinan. Perkawinan itu kalau orang Chinese kan ada yang namanya Peng Chiu ya. Yang duduk meja itu kan Peng Chiu namanya, bukan? Mereka duduk, saya tahu nih, orang itu enggak kenal saya. Tapi saya ngerti orang ini. Ini orang Kristen nih, tak lihat dajjal. Dia makan bagaimana, mau berdoa atau tidak. Kan biasanya kalau di depan orang banyak langsung mentalnya down, saudara. Doa apa enggak ya, doa apa enggak ya.
Saya diemin aja, saya liatin. Mari. Ya, makan dulu, saya nanti nyusul. Saya bilang gitu. Rupa-rupanya orang ini, dia pura-pura jatuhin garpu. Luduk. Lalu dia ngambil, doanya di bawah meja. Loh ya ini fakta loh. Kenapa sih kok malu? Kalau saya nih, saya di tempat orang banyak nih, berdoa, saya langsung berdoa, kami mengucap syukur, saya menengadah tangannya. Ya kan? Karena kan Tuhan perintahkan kita berdoa, tangannya menengadah, kitab suci bilang, ya toh? Bukan dikatupkan begini, mana ada orang berdoa tangannya ditutup. Ayo cari di kitab suci kita, yang bisa ketemu satu ayat tak bayar 1 juta. Ayo kalau ada, ayo cari kasih saya. Termasuk saudara yang ada di rumah. Cari ayat kitab suci yang orang kalau berdoa tangannya ditutup. Saya pernah ngomong begini, ada orang yang bilang, lah itu gambar Yesus kok tangannya dikatupkan. Lah yo gambar sakarepe sing gambar, saudara. Ya toh? Mau doa sambil jungkir walik pun bisa, namanya sak penake sing gambar. Yang saya maksud itu yang tertulis dalam kitab suci. Enggak ada orang berdoa tangannya ditutup, saudara. Orang berdoa itu ya tangannya dibuka. Gitu loh, apalagi mengucap syukur. Ya. Jadi kita perlu belajar. Untuk kita tidak perlu malu seandainya kita ada di depan orang banyak. Karena ini justru menjadi kesempatan. Misalnya saya berdoa begini, orang katanya, loh Pak Lukas Kristen apa Islam? Loh Kristen, saya Nasrani. Loh kok doanya kayak gini? Yang doa gini kan orang Islam. Siapa bilang kitab suci tarik, ada enggak? Yang doanya tutup tangannya, enggak ada itu. Nah kita bisa menerangkan lebih dalam. Jadi jangan nyontoh ibu-ibu yang jatuhin garpu tadi ya Bapak Ibu. Itu kurang apa ya, kurang berani, kurang punya nyali gitu loh. Sekarang kalau berdoa, dilihat orang, terus kenapa gitu loh. Wong kita kan berterima kasih, bersyukur, makanan yang enak ini aku bisa nikmati. Kan kita bersyukur. Nggak usah jauh-jauh lah, nek bibir saudara weng-wengen saja. Ayo, kalau makan enak apa tidak? Nggak nyaman, saudara. Mau minum ya rasanya kayak minum jarum, ya toh. Makanya kita bersyukur itu bisa setiap saat. Sekarang, saudara bisa ibadah bersyukur atau tidak? Bersyukur. Puji Tuhan, saudara. Kenapa sih kok saya bilang begini? Karena ada banyak orang yang seharusnya bisa ibadah, tetapi tidak bisa ibadah. Kenapa kok tidak bisa ibadah? Faktornya banyak. Bisa saja tidak bisa ibadah karena sakit. Bisa saja tidak ibadah karena dia ada di negara yang konflik. Bisa saja dia tidak beribadah karena mungkin rumah dan kehilatnya terlalu jauh. Ada banyak faktor, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa ibadah seperti malam hari ini, kita patut bersyukur. Itu loh yang saya bilang, pentingnya kita bersyukur. Kemudian, kita bisa jalan. Waktu saudara buka mata, bangun tidur, saudara ngapain? Bersyukur, bisa jalan ke kamar mandi, bisa jalan keluar, bisa jalan untuk kerja. Syukuri enggak? Syukuri. Benar tiap hari saudara seperti itu. Atau mungkin lupa. Jadi kita itu bisa bersyukur setiap waktu. Sekarang pertanyaannya adalah, ini yang penting saudara. Bagaimana bisa bersyukur yang bukan cuma di mulut atau kebiasaan. Nah ini penting Bapak Ibu.
Karena disinilah energinya. Sekalipun saudara punya mobil Alphard, supirnya pinter, tapi kalau mobilnya nggak ada bahan bakarnya, apa bisa sampai Jogja? Nggak bisa. Kalau mau sampai Jogja ya bisa didorong, saudara. Tapi tanpa bahan bakar, mobil itu tetap berada di situ. Sekalipun supirnya pinter, mobilnya Gres baru dari dealer. Kalau tidak ada bahan bakarnya, nggak akan sampai. Sama seperti kita, ngomongnya saja bersyukur, tapi nggak pernah menyentuh hati kita. Itu tidak ada energi yang bisa mendatangkan mujizat. Sekarang bagaimana sih caranya kita bisa bersyukur dan mendatangkan mujizat? Saya punya trik, saudara-saudara, dan trik ini itu dasarnya dari firman Tuhan. Yaitu apa? Dengan sentuhan tangan. Ketika saudara menyentuh sesuatu, saudara bisa merasakannya, maka saudara akan bersyukur. Saya ambil satu contoh. Ketika cucu-cucu saya pada datang, Bapak Ibu, saya menyentuh kepala mereka, dan saya katakan, halo Kiel, halo Sirel. Itu getaran hati, kekuatan cinta itu mengalir, dan terrespon dengan anak itu. Ketika saudara membelai pacar saudara, ada getaran enggak? Ada pasti, saudara. Kalau enggak ada getaran berarti tidak ada cinta. Saya akan buktikan bahwa tangan kita itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Yang pertama, Yesua itu mengasihi kita sampai tangannya dipaku. Karena setan tidak menghendaki tangan ini melakukan karya apapun untuk Bapa. Melalui tangan Yesua, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Melalui tangan dia pula, kita ada di genggaman telapak tangan kasih-Nya. Saudara yakin? Kita ada loh di telapak tangan kasih Tuhan. Contoh yang kedua, saudara mungkin masih ingat Mose atau Musa. Musa pernah mengalami peperangan menghadapi orang yang sangat kuat, yaitu suku Amalek. Dan apa yang terjadi? Mose mengangkat tangan, dan tangannya ditopang oleh dua orang, yaitu Harun dan Hur. Ada apa di telapak tangan ini loh? Karena di telapak tangan ini ada power, ada kuasa. Tapi sayangnya kita tidak pernah mempergunakannya. Mungkin kita lupa atau kita tidak tahu. Kemudian kita melihat, saya pernah ajarkan kepada saudara, bagaimana ketika ada air, itu penyelidikan dari seorang profesor dari Jepang, yaitu Masaru Emoto. Ketika air ditumpangin tangan, diucapkan kata-kata yang baik, maka molekul air itu berubah. Sementara tangan yang ditumpangkan kemudian mengucapkan kata-kata yang buruk, maka yang terjadi adalah keburukan. Jadi telapak tangan kita itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi energi keluar dari telapak tangan. Sama seperti saya pernah ajarkan
energi prana itu bisa keluar dari telapak tangan. Saya nggak ajarkan malam ini, tapi ada di video-video saya yang lain. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih cara supaya ketika kita bersyukur, kita bisa merasakan rasa syukur itu? Contoh, ketika saya pegang handphone ini, saya bisa merasakan sentuhan terhadap handphone ini. Dan saya akan berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya punya handphone ini canggih. Saya syuting waktu ke Israel, dari berangkat sampai pulang, memorinya nggak habis. Orang-orang sudah pada kebingungan, ada yang cari memori segala, saya masih space-nya besar. Saya bersyukur punya handphone yang canggih. Mungkin saudara bisa menyentuh rumah atau dinding rumah saudara. Dan saudara katakan, Tuhan, saya bersyukur saya punya rumah. Ketika saudara make up, semua make up nggak ke sini? Ketika saudara make up, saudara menyentuh wajah saudara. Saudara juga perlu berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku punya wajah yang cantik. Amin. Tapi kan jarang orang melakukan itu, maka tak ajari seperti ini, supaya saudara dicoba di rumah. Dan saudara akan lihat hasilnya itu luar biasa. Ketimbang cuma kita bersyukur tapi ngomong tok, saudara. Nggak pernah ada sentuhan di dalam hati, energinya nggak jalan, Bapak Ibu. Kemudian, saudara pernah lihat nggak? Ada seseorang yang ditinggal mati kekasihnya, kemudian dia lihat foto, disentuh fotonya dan berkata, aduh sayang, aku sudah tidak lagi bersama dengan engkau. Dia tergetar nggak di hatinya? Tergetar. Energinya itu nyata banget, saudara-saudara. Karena ada sentuhan tangan. Ya. Jadi, saya katakan bahwa bersyukur itu menarik apapun yang kita ucapkan. Ketika saudara rindu dengan seseorang, pandangi wajahnya di foto itu, sentuh fotonya. Dan kerinduan saudara bisa terpuaskan, sekalipun hanya bentuk foto. Karena itu ada energi yang mengalir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa tadi saya katakan ada banyak orang bersyukur, tetapi tidak pernah ada reaksi apa-apa di dalam hidupnya, karena tidak pernah menyentuh sama sekali di dalam hati. Saudara ingat bagaimana ketika Yesua sedang berjalan, berdesak-desaan ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia jamah ujung jubah Yesua, yaitu sit-sitnya. Kenapa energi yang ada di dalam diri Yesua mengalir keluar? Karena ada orang yang menjamah dengan hati. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang menjamah dengan hati. Makanya ketika Yesua bertanya, siapa yang menjamah aku? Wah, Petrus atau Kefa sok-sokan. Dia bilang, orang banyak di sini berdesak-desaan kok kamu tanyanya aneh. Tapi Yesua berkata, tidak. Aku merasa ada orang yang menjamah aku. Karena ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Siapa ayo? Perempuan itu ngaku, saya. Dia menjamah dengan hati. Dan tentu saja, dia mensyukuri. Karena apa? Kerinduannya, asal aku jamah, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia buktikan itu, saudara. Energi Yesua keluar. Dan disitulah perempuan ini mendapatkan mujizat.
Kalau saya aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, bisa saja. Mungkin saudara tidak sakit pendarahan, tetapi mungkin ekonomimu yang sakit. Hubungan keluargamu yang sakit. Kehidupan sosial kamu yang sakit. Tetapi jikalau engkau mampu menyentuh, maka disitulah energi kekuatan supranatural akan saudara rasakan. Saya ambil contoh sajalah. Ketika saudara berjabat tangan dengan seseorang, apa yang ada di dalam hati saudara? Apakah hanya, ya yang penting kan biasa jabat tangan. Kalau saya berusaha untuk saya mengatakan, aku mengasihi kamu. Jadi setiap saya jabat tangan, energi saya keluarkan, aku mengasihi kamu. Kenapa? Aku bersyukur punya teman kepada siapapun. Kecuali kalau orang yang aku tidak kenal, ngajak jabat tangan pakainya beginian, aku nggak mau, saudara. Jabat tangan kok kayak gini, bukan jabat tangan namanya. Apa namanya? Nah, kalau tas kan begini, pok gitu kan. Ini pakai begini. Saya bilang nggak, saya jabat tangan. Karena dengan jabat tangan, energi saya alirkan. Itu bentuk ritual loh, nggak main-main loh, saudara. Saudara pikir itu sesuatu yang sepele? Enggak. Saya dengan berjabat tangan, saya jujur kepada saudara, saya bisa ngerti karakter orang. Ada orang yang jabat tangan, betul, orang niat, saudara-saudara. Oh jabat tangan ke mak, betul. Apa harus dibalas? Betul. Enggak niat gitu, jabat tangan, cek, wah itu jiwa persahabatannya tinggi, Bapak Ibu. Loh ya banyak loh yang seperti itu. Ada yang sekedar nempel, nempel pucuke notok, saudara-saudara. Ada yang nempel pucuke ora usah. Ora niat, saudara-saudara. Ini ilmu psikologi loh saya ajarkan kepada saudara. Karena kalau saudara yang jabat tangannya mak keliur gini, lihat jiwanya itu labil, saudara-saudara. Loh ya, secara hukum psikologi itu sudah ketahuan. Tapi kalau jabat tangan, cek, wah itu jiwa persahabatannya tinggi, orangnya tegas. Banyak di sini orang kalau jabat tangan sama saya, cek, tapi saya tak cekel, cek, sing niat. Loh iya toh? Asal aja diregem tenanan ya tangannya sakit, saudara. Saya ajarin ini psikologi ya. Karena saya belajar psikologi juga. Dari orang jabat tangan, saya bisa tahu karakter orang itu. Memang saya juga tahu kalau saya jabat tangan itu variasinya banyak, saudara-saudara. Ada orang yang tangannya kasar kayak amplas, tapi ada orang yang tangannya halus kayak sutra. Ada. Karena yang halus kayak sutra, oh berarti tidak pernah kerja kasar. Tapi bukan berarti salah. Bisa nggak orang kantoran? Bisa. Bisa sukses? Bisa. Cuman ada yang tangannya kasar kayak amplas, saudara. Oh itu berarti pekerja keras. Jadi dari jabat tangan saja kita bisa tahu, gitu loh. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, ketika kita menyentuh sesuatu, rasakan itu dengan ucapan syukur. Saudara pegang sendok sama piring, saudara juga bersyukur. Aku bisa makan. Saudara bisa berpakaian, aku bersyukur.
Banyak orang-orang gila di luar sana nggak pakai baju loh, saudara. Kita bisa pakai baju. Itu kita syukuri. Nah, sekarang saudara-saudara, bersyukur itu menarik apapun yang kita ucapkan. Tetapi kenapa kok tidak ada bukti? Karena tidak ada energi dari hati dan perbuatan kita. Perbuatan yang seperti apa? Nah, ini saya perlu tambahkan sedikit. Ini yang saya lakukan ya, saudara-saudara. Saudara mau praktek boleh enggak juga enggak apa-apa. Supaya kita lebih greget dengan Tuhan. Kita berpikir begini. Kan saya pernah ngasih tahu kepada saudara. Kalau saudara mau kerja, berpikirlah bahwa umurmu masih 1000 tahun. Tapi kalau saudara mau mendekat kepada Tuhan, berpikirlah bahwa hari ini adalah hari terakhir. Nah, sekarang kalau kita rangkum itu jadi satu, maka saya akan berpikir apa? Bahwa hari ini adalah hari terakhir dari seluruh hidup saudara. Pasti saudara akan mensyukuri apa yang kita miliki. Kita melihat teman, kita akan berkata, aku melihat teman ini untuk yang terakhir kali. Ayo coba sekarang, misal Tuhan itu ngomong sama saudara. Hari ini adalah hari terakhir hidupmu. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Ayo, apa menurut saudara? Kalau saya tanya nih, saudara tak tanyain, hari ini adalah hari terakhir hidupmu, mau ngapain? Mau ngapain? Foya-foya, mumpung isi urip. Begitu. Lah ya apa? Melakukan yang paling terbaik. Jadi hanya karena dipicu kata-kata hari ini adalah hari terakhir, maka kita akan mengambil sikap, aku akan melakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau melakukan yang terbaik, hati kita kira-kira ada getaran enggak? Ada. Dan ketika kita menyadari hal itu, percayalah, ucapan syukur itu akan mengalir dengan luar biasa. Kalau saudara makan, saudara akan berpikir, ini makanan saya yang terakhir. Kalau saudara bekerja, saudara berkata, inilah pekerjaan yang terakhir. Pasti akan melakukan yang terbaik. Saya jadi ingat sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang developer. Developer itu orang yang bikin perumahan itu ya, Bapak Ibu. Nah, dia itu punya pegawai yang begitu setia, baik hati. Sehingga developer ini mendapatkan keuntungan yang bermiliar-miliar. Karena pekerjaan dari si pegawainya ini yang sangat baik. Nah, pada suatu hari pegawai ini sudah berusia lanjut. Lalu sang developer berkata begini, saat ini saya akan mempensiunkan kamu. Jadi tolong buatkan rumah yang terbaik untuk saya. Tolong bikinkan sepandai-pandainya kamu bikin untuk saya yang terakhir. Pegawai ini, saudara-saudara, dia bikin, tapi di pikirannya mengatakan begini, ini kan yang terakhir. Berarti kalau yang terakhir kan ini gaji saya yang terakhir. Ngapain saya bikin yang terbaik capek-capek? Bos saja sudah mengakui saya sudah tua kok. Bikin aja asal-asalan. Dibikinlah asal-asalan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang telah ditentukan dan berakhir, si pegawai ini menyerahkan kunci kepada bosnya. Bos, ini sudah selesai. Saya sudah memberikan yang terbaik. Lalu bosnya berkata apa?
kunci ini akan jadi milikmu dan rumah itu jadi milikmu sebagai rasa terima kasihku untuk engkau. Gelo enggak kira-kira? Ngerti ya kaya ngono, wah, tak bikin paling hebat, saudara-saudara. Ini artinya apa? Di akhir kehidupan dia dalam bekerja, dia melakukan sesuatu yang buruk. Coba saja dia tetap konsisten dengan konsep kerjanya. Dia bikin rumah yang sangat indah, mewah. Kalau dia ngerti bakal dia dikasih rumah itu untuk saya, wow, saya akan bikin semewah mungkin. Tapi sayang sekali, orang ini tidak pernah berpikir bahwa dia bikin rumah untuk rumahnya sendiri. Dan saya beritahu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, sebetulnya adalah kita melakukan yang terbaik untuk diri kita. Kelak ketika kita nanti sampai di kerajaan Syamayim, segala pekerjaan kita akan mendapatkan upah tersendiri. Jadi jangan saudara anggap seperti pegawai tadi, ini dasarnya hari terakhir saja kok bikin aja asal-asalan. Toh juga rumahnya bukan milik saya. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya rumah itu akan dihadiahkan kepada dia. Dan saya beritahu, Tuhan sudah mempersiapkan hadiah besar untuk saudara di Syamayim. Plus perbuatan-perbuatan baik saudara, tetap ada nilainya di sana nanti. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dengan demikian engkau akan melakukan sesuatu yang terbaik. Gak peduli itu untuk orang lain, gak peduli untuk diri sendiri, pokoknya giving the best. Berikan yang terbaik. Amin. Kalau saudara menyadari bahwa hari ini hari terakhir saat saudara mandi, saudara akan berpikir ini mandi saya yang terakhir. Saudara melihat cucu, saudara akan berkata dalam hati ini aku melihat cucuku yang terakhir. Jadi kalau saudara sudah seperti itu, bisa menyayangi banget enggak? Bisa, menyayangi banget saudara. Kalau saudara enggak pernah kesentuh pola seperti ini, saudara akan menganggap segala sesuatu itu biasa. Ini saya ajari seperti ini supaya ada sentuhan energi. Untuk saudara nanti dipergunakan untuk membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup saudara. Itu yang saya perlu katakan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Rencanakan visi dan impian dengan langkah awal yang penuh rasa syukur. Harus disyukuri. Kenapa begitu banyak orang yang tidak bisa bersyukur? Karena terpengaruh dari ucapan orang-orang yang nyinyirin hidupmu. Dan kamu menyetujui nyinyiran orang itu. Kalau saudara tidak mengakui, ya ngapain pusing? Dengan ucapan-ucapan orang. Kecuali kalau fitnah yang mengarah kepada hukum, ya harus dibawa ke jalur hukum. Karena kalau tidak, saudara yang dihukum nanti. Jadi biar hukum yang menanganinya. Kenapa banyak orang yang mudah tersinggung? Karena sebenarnya apa yang diucapkan orang itu benar, dan kita berusaha untuk menutupinya, sehingga kita marah. Itulah sebabnya banyak orang tersinggung, mudah tersinggung, tersulut, saudara. Ada kata-kata yang nggak nyaman sedikit langsung nyolot, tersinggung, mutung. Kita dari kecil tidak pernah atau jarang dipuji oleh orang tua. Itu juga bisa bikin hati kita tidak bisa bersyukur atas apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena sekali lagi
keluhan itu akan menutup semua pintu mujizat. Coba, apa yang terjadi jikalau ternyata saudara menghadapi cuaca yang panas? Apakah saudara tetap bisa bersyukur atau saudara ngegerundel dengan berkata, ini kok udaranya panas banget sih, nggak nyaman, nggak apa, ngegerundel saja. Sekarang kalau mau panas, saudara ngegerundel terus mau apa? Iya toh? Makanannya nggak enak, makanannya nggak selera. Apalagi yang lebih ekstrim, kalau nggak suka dibuang itu piringnya. Bagaimana hidup bisa penuh mujizat kalau begitu? Kalau nggak enak makanannya ya sudah, atau nggak selera atau bosen, pakai nasi putih, kecap sama telur jalan, ya toh? Bisa nggak saudara lakukan itu? Kalau pingin enak lagi ya belikan mie instan. Gampang sih seperti itu. Ngapain mesti marah-marah, ngamuk-ngamuk? Saya berharap di sini tidak ada orang yang tukang ngamuan. Amin. Mungkin saudara melihat orang yang wajahnya jutek misalkan, diajak senyum, jutek aja nggak mau memberikan senyuman. Saudara berpikir positif, oh mungkin dia lagi sakit perut, bisa, ya toh. Oh mungkin dia masih punya masalah, bisa. Kan gampang begitu Bapak Ibu. Daripada kita ngajak senyum, dia nggak mau senyum, oh orang ini kok jadi benci sama saya, itu kan negatif. Ngapain kita mesti berpikir seperti itu? Akhirnya apa? Kita jadi sulit berkomunikasi dengan orang itu. Jadi janganlah kita gampang nyinyir mulut kita. Banjir, nyinyir. Macet, nyinyir, ya. Jadi saudara harus berani mengambil satu komitmen. Mulai hari ini, aku janji, aku akan selalu bersyukur setiap hari. Saya ajari ini, saya hanya ingin apa? Coba buktikan, praktekkan, dan lihat hasilnya. Bila perlu saudara tulisin pakai kertas bagi saudara yang tukang ngamuan. Saya berjanji, hari ini hatiku penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Tempel itu di kamar saudara. Tempel itu di kamar mandi. Tempel itu di ruang kerja. Dan lihat hasilnya. Saudara akan terperangah oleh karena anugerah dari Bapa Yahweh mengalir dengan sangat luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat sore dan malam ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Betapa dahsyatnya rasa syukur jikalau itu digerakkan dengan energi hati, maka mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, mampukan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Dari divisi anak,
mengimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk mengikuti ibadah anak melalui channel YouTube Alive Talk Kids Channel setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap semangat dan bersuka cita. Bapak Yahweh memberkati. Saudara diberkati malam hari ini. Amin. Haleluya. Sungguh satu pengajaran yang luar biasa, di mana kita terus harus mengucap syukur, saudara. Dan malam ini kita juga akan mengadakan ucapan syukur ya Bapak Ibu, karena sepanjang tahun ini kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab suci juga. Dan malam ini kita juga akan menikmati berkat Bapak Yahweh. Haleluya. Mari saya persilakan untuk para asyir dan kita akan naikkan satu pujian. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Amin. Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion sepanjang umur hidupmu. Berbahagialah semua orang, berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Amin. Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion sepanjang umur hidupmu. Amin, haleluya. Berkat yang sempurna ada padamu, ada padamu. Amin. Berkat yang sempurna selalu dicurahkan. Haleluya. Dalam
Sekali lagi katakan berkat yang sempurna, berkat yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Selalu dicurahkan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Semua sudah terima berkat Bapak Yahweh? Ada yang belum, saudara? Kalau sudah semua, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri kembali, kita nyatakan Ma'ahab Titorateka. Kita akan terus mencintai Torah Yahweh. Haleluya. Kau enai pamita
berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu agar Kau tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Esok kami akan kembali beribadah ya Tuhan. Berikan malam ini kami istirahat dengan tenang. Dan esok kami bangun dan bisa datang kembali kepadamu. Buat seluruh anak-anak-Mu semua sehat. Baik yang ada di tempat ini maupun para subscriber yang mengikuti streaming malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha ufriat matka ufrifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shavuot. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab